Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Selamat malam. Selamat kembali kita beribadah di ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini. Bersyukur kalau kita masih bisa bersama berkumpul dengan saudara kita di rumah, dengan saudara seiman kita. Dan kita akan bersama-sama berdoa di tempat ini memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya minta saudara sekalian untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan, mengambil waktu teduh biarlah Tuhan layakkan kuduskan kita di hadapannya. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Jemaat memperhatikannya, saya akan membacakannya. Yohanes 14 ayat 13-14 demikian bunyinya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Luar biasa ya. Di sini dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Saat ini jemaat Siloam boleh bersama bersuka cita karena tanggal 3 Maret ini adalah hari jadinya Siloam, hari lahirnya Siloam. Siloam berusia genap 20 tahun pada tahun ini, dan kita akan bersama-sama meminta kepada Bapa di surga. Biarlah Siloam boleh terus maju, Siloam boleh terus bertumbuh, kualitasnya semakin diperkaya oleh Tuhan. Kualitas rohani semakin diperkaya dan kuantitas jemaatnya boleh semakin Tuhan tambahkan bagi kita semuanya, sehingga kita boleh dapat menjadi gereja yang bertumbuh di dalam Tuhan. Musim boleh berlalu, waktu boleh berganti, tetapi biarlah kasih Tuhan tetap abadi bagi Siloam di tempat ini dan bagi seluruh umat kepunyaannya. Mari kita naikkan pujian ini. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, Tetapi kasih Tuhan kita tetap abadi. kasih Tuhan Yes. tetap abadi. Amin Tuhan. Kasih-Nya tidak akan pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan biarlah kau tetap percaya ke pertolongannya. Melangkahlah bersama dengan Tuhan, masuki bulan yang baru ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Seperti Daud, dia percaya dengan pertolongan Tuhan.
Dia melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Karena dia yakin Tuhan memberkati dan melindunginya. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Musim akan selalu berganti. musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita semua umat punya. Amin. Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan yang selalu menolong kehidupan. Selalu menolongku, Amin Tuhan. selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan Katakan sekali lagi, Tuhan yang selalu menolong hidup kita. Tuhan selalu menolongku, Kau yang selalu menolong kehidupan Tuhan. Di tengah keadaan yang genting Tuhan, orang mengatakan sulit, tetapi kami di dalam Tuhan mengalami sukacita besar. Karena Engkau yang selalu mengenyangkan kami, Engkau selalu menjaga dan memelihara kami Tuhan. seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
memeliharaku seumur Sekali lagi hidupku. katakan, Dia yang mengenyangkanmu. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tidak ada kata-kata Tuhan yang bisa kami keluarkan selain kami berkata, Tuhan, aku bangga menjadi milik kepunyaan-Mu. Aku bangga menjadi bagian di dalam Engkau, Tuhan. Bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami boleh memasuki bulan yang baru, itu semua karena anugerah-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, hari ini tepat di tanggal 3 Maret ini Tuhan. Siloam berusia 20 tahun. Bukan usia yang masih anak-anak, tetapi usia yang sudah dewasa, yang siap terus melangkah bersama dengan Tuhan. Dan yang kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu melindungi kami. Dan Engkau selalu mengenyangkan kami Tuhan. Dengan segala berkat rohani, berkat jasmani yang melimpah-limpah dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan pada malam hari ini. Berdoa untuk banyak orang, berdoa untuk negeri kami, berdoa untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan, di waktu tengah minggu ini kami boleh menikmati akan hadirat-Mu. Kami boleh menikmati akan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu untuk pertolongan-Mu atas hidup kami. Berkati ibadah tengah minggu kami ini Tuhan. Biarlah setiap pujian, korban pujian yang kami naikkan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di usia Siloam yang ke-20 tahun ini, kami semakin mantap di dalam Tuhan. Kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Tuhan semakin memberkati gereja kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik bagi kita. Dialah sumber pengharapan kita. Di usia yang ke-20 tahun ini, Siloam terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Siloam akan terus maju. Seperti doa dan keyakinannya Daud. Demikian pula doa anak-anak Tuhan di tempat ini. Kau pengharapanku, janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Tuhan, Kau pengharapanku, janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolong. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Seperti Daud mengatakan bahwa dia adalah pengharapan hidupnya. Dan dia percaya akan setiap janji firman Tuhan. Jika dia yakin, doa keyakinan Daud, dan dia menerima semua jawaban doa yang dari Tuhan atas hidupnya. Demikian pula kita semuanya di tempat ini. Kita bisa melewati segala cobaan yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita percaya Tuhan pasti menolong hidup kita. Tuhan penolong. Engkau Tuhan tak pernah tinggalkan.
Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kesetiaan Tuhan nyata di hidup kita. Kesetiaan Amin. Katakan sekali lagi dengan lantang. Kesetiaan Allah kita tidak pernah hengkang di dalam hidup kita. Yes. nyata di hidupku. Haleluya. Baik, salam, selamat malam saudaraku sekalian. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bu Rosmina yang sudah membawakan pujian bagi kita. Tuhan memberkati. Mari saudaraku, sebelum kita lebih jauh lagi untuk bicara tentang kebenaran firman tentang keyakinan Daud, mari kita doa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih malam hari ini kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini kami masih ada, itu pasti karena Tuhan. Bapak, sebentar kami mau belajar dari seorang hamba-Mu namanya Daud, tentang keyakinannya untuk mengalahkan sesuatu yang besar di hadapannya. Berkatilah, berilah hikmat bagi kami untuk mengerti di dalam maksud kebenaran firman-Mu bagi kami manusia. Kami juga rindu Tuhan, setiap kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami rindu disirami dan dijamah dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan dan melakukan firman. Sama-sama katakan, amin. Haleluya saudaraku. Sekali lagi shalom, selamat malam saudaraku yang ada di rumah. Kami yang di gedung begitu antusias malam hari ini. Sebab itu saudaraku, malam hari ini kita akan bicara tentang sebuah tema yang sangat populer, yaitu tentang doa keyakinan Daud. Dan salah satunya adalah ayat firman yang kita bacakan adalah ayat yang sering, mungkin sejak sekolah minggu kita sering membacakannya. Dan kita tahulah ya pertandingan Daud dengan seseorang yang besar itu, dan kita pasti sudah tahu ceritanya. Namun sebelum lebih jauh saudaraku, kita memaparkan kebenaran dan mendalami firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dulu dari 1 Samuel 17 ayat 37 sampai dengan 47. Sekali lagi saudaraku, 1 Samuel 17 ayat 37 sampai 47. Belakangnya 7 semua ya. Haleluya. Jika saudara sudah siap? Saudara sudah siap? Amin. Amin. Saya juga sangat semangat sekali. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang, dan juga ia akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopang tembaga di kepalanya dan dikenakan baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikat pedangnya di luar baju perang. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Ayat 40 saudaraku, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya.
Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para ilahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Haleluya. Sedemikian panjang pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Berbahagia mereka yang membaca, kita sudah membaca, merenungkan, sebenarnya kita akan merenungkan. Terlebih lagi berkatnya melimpah bagi mereka yang melakukannya. Haleluya, saudaraku sekalian. Saudaraku, saya mulai dulu dengan sebuah pendahuluan, saudaraku. Seperti saya katakan dari awal, bahwa firman Tuhan tentang pertempuran Daud dengan Goliat merupakan sesuatu yang sangat populer. Dari sekolah minggu bahkan sampai sekarang, bukan sampai nanti kita. Teks firman Tuhan ini akan menjadi sebuah gelora besar bagi kita yang memiliki keyakinan yang mampu mengalahkan semua permasalahan-permasalahan yang besar. Daud kemerah-merahan, katanya seperti saya juga merah-merahan. Haleluya. Saya sudah tidak merah lagi, saudaraku. Tetapi Daud yang kemerah-merahan dibandingkan dengan Goliat yang sangat pandai berperang dan berpengalaman. Tetapi saudara jangan lupa Daud berpengalaman dengan Tuhan juga. Tetapi pengalaman yang dianggap oleh Daud adalah sebuah pengalaman yang memiliki hubungan erat. Sebab ketika dia dalam mengasuh 2-3 ekor, katanya gitu ya, 2 ekor 3 kambing itu, tidak banyak ya. Tetapi bagaimana dia menjaga semua. Dan bagaimana Tuhan turut menyertai Daud dalam semua pertempurannya melawan binatang-binatang. Baik saudaraku, saudara tahu, Daud adalah seorang raja yang mengalami proses. Walaupun dia sudah diurapi, tetapi ketika dia dikejar oleh Saul, dia juga mengalami bagaimana ingin dibunuh, rasa mau mati, dihempaskan. Dia mengalami itu juga, saudaraku. Dan bukan hanya itu, Daud adalah pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Kenapa cukup dekat? Bagaimana dia bisa mengetahui isi hati Tuhan. Dan dia adalah salah satu pribadi yang cukup bisa menyenangkan hati Tuhan. Daud, jangan lupa juga, Daud walaupun dia raja, dia manusia seperti kita. Pernah hidup, dia bukan kisah dongeng, dia bukan fiktif, tetapi kisahnya memang nyata. Bahwa sampai hari ini kisah tentang Daud bagi saudara kita, orang-orang Yahudi masih dipelihara. Dan sampai hari ini masih ada namanya kota Daud. Saudaraku sekalian, jadi Daud juga seperti kita. Ada bagian bahwa dia manusia yang sudah selesai dalam pertandingannya di muka bumi. Tetapi juga jangan lupa bahwa Daud memiliki keyakinan yang kokoh kepada Tuhan dalam segala hal. Ketika dia di daerah Filistin juga dia pura-pura gila. Dia percaya betul pertolongan Tuhan sampai hari ini pun. Ketika dia menjadi teladan bagi kita. Sampai hari ini pun nilai-nilai rohani yang dia tanamkan di masa lalu masih melekat dan bisa membuat hati kita bersemangat dalam menjalani hidup yang penuh dengan masalah ini. Sedemikian pendahuluan yang saya ingin bagikan kepada saudara tentang Daud. Pertanyaan besarnya bagi kita semua hari ini, saudaraku, apakah doa yang penuh dengan keyakinan itu? Mengapa Daud begitu yakin? Pertempuran belum terjadi, tapi dia yakin kemenangan ada di hadapannya. Ini yang saya dengan keyakinan. Makanya sebab itu kita mesti belajar, kita selidiki bersama. Mengapa Daud memiliki konsep yang begitu luar biasa, sehingga dia memiliki keyakinan yang kokoh dalam keyakinannya kepada Tuhan. Bangsa Israel itu, keyakinan orang Israel,
Tuhan Allah Israel yang sanggup melewatkan masalah dari pergumulan Daud yang dihadapi saat itu. Yang pertama saudaraku, jika saudara memperhatikan ayat 1 Samuel 17 ayat 37, dikatakan di sana, "Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Yang pertama adalah, ciri seseorang memiliki keyakinan yang kokoh dalam Tuhan adalah mengalami Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dan dia mengalami Tuhan. Jangan lupa ayat 37 dijelaskan, dikatakan situ, Tuhan yang telah melepaskan aku. Berarti dia mengalami sesuatu apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya, saudaraku sekalian. Dia mengalami betul bagaimana pertolongan Tuhan. Katanya apa? Waktu melepaskan dia apa? Cakar singa, cakar beruang. Singa sekarang bukan singa ini bukan singa yang ada di kebun binatang atau beruang yang ada di kebun binatang. Ini mereka memang instingnya insting membunuh. Tetapi dengan Daud yang masih kemerah-merahan, Daud menyadari bagaimana Tuhan terus menyertai dia, menolong dia dalam segala hal. Dan keyakinan itu juga yang membuat dia sanggup mengalahkan Goliat. Dan saudara tahu dong kisah cerita ini, bahwa akhirnya tumbanglah manusia besar raksasa itu di hadapan anak muda kecil. Dengan keyakinannya. Karena kenapa? Yang pertama, dia berpengalaman dengan Tuhan. Dia mengalami Tuhan dalam hidupnya, saudaraku sekalian. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa mengalami Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, dalam bisnis kita, dalam pergumulan kita, dalam perjalanan kita, dalam keluarga kita, dalam berbagai hal? Apakah saudara bisa mengalami bagaimana Tuhan bekerja, menyelesaikannya? Seperti kata firman Tuhan yang lain, kalau Tuhan dulu tolong, hari ini pun Tuhan pasti tolong. Bagian yang kedua yang tidak kalah menarik saudaraku sekalian. Mari kita baca 1 Samuel 17 ayat 41 sampai 44. 1 Samuel 17 41 sampai 44. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinalah Daud karena ia manusia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjing ke aku maka engkau menatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para ilah orang Filistin mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung dara dan kepada binatang-binatang di padang. Kalau seandainya itu suatu intimidasi yang dilakukan Goliat kepada Daud. Tetapi saudara menyadari bahwa apa yang dilakukan Daud adalah bukan melihat manusia. Jelas, Daud itu dihina. Tetapi yang menghina dia adalah manusia. Dia sadar betul. Poin yang kedua, keyakinan yang kokoh Daud terhadap kemenangannya mengalahkan Goliat ada dua. Karena dia tidak melihat manusia. Mau dia besar, mau dia banyak, mau dia berapa orang. Tetapi selama Tuhan masih bersama dengan saya akan memenangkan pertempuran ini. Yang kedua sangat menarik saudaraku, jangan melihat manusia. Sebab jika kita melihat manusia yang badannya besar, seumpamanya kalau saya jadi Daud dan saya melihat Goliat yang begitu besar, bayangkan saja saudaraku kalau saudara baca tadi, perisainya saja dibawa ke orang-orang lain, berapa beratnya. Perisainya aja dibawa ke orang lain. Betapa hebatnya dia untuk perisai. Daud enggak bawa apa-apa. Dia enggak bawa apa. Tetapi jangan lupa saudaraku, kenapa Daud bisa memenangkan pertempuran? Karena dia tidak melihat manusia, mau besar, mau banyak, mau dia kaya, mau dia memiliki kekuasaan, selama hidupnya benar, Tuhan akan memenangkan kita dalam pertempuran iman kita. Haleluya saudaraku. Poin yang kedua mengatakan, bukan melihat manusia. Keyakinan yang kokoh, keyakinan yang bawa kemenangan adalah tidak melihat manusia, tetapi melihat Tuhan yang besar, yang bisa melakukan perkara besar bagi kita. Yang ketiga saudaraku, jika saudara melihat 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 dikatakan di sana saudaraku, 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantangi itu. Ciri seseorang yang penuh dengan keyakinan, doa dalam keyakinan adalah dia tahu Tuhan berkuasa. Yang pertama tadi jangan lupa saudaraku, bahwa tadi yang poin yang kedua apa? Jangan lihat manusia. Tetapi kita tidak, kalau kita lihat tidak manusia, tetapi kita juga mesti percaya bahwa apa yang bersama dengan kita, bahwa apa yang menolong kita itu memiliki kuasa.
Jika saudara tidak percaya Tuhan itu memiliki kuasa, bagaimana saudara bisa menyandarkan hidupnya kepada Dia? Sama seperti seorang anak kepada ayahnya. Mana pernah anak-anak bayi itu berteriak, "Pak, makan." Tidak, karena dia percaya bahwa orang tuanya akan memelihara dia. Begitu juga dengan kita sebagai manusia dan Tuhan sebagai junjungan kita. Dia maha kuasa. Kalau saya pakai PowerPoint saya, saudaraku, saya bikin tuh bagaimana Musa membelah laut terberaun. Air besar itu seperti tembok dibuat air. Tertahan oleh udara sebelah utara, angin sebelah selatan dicurut tiup. Sehingga angin itu, saudaraku, menahan air itu seperti tembok. Saudara, kalau saya pernah juga berimajinasi, seandainya saya ada di situ, saya pasti kagum. Tetapi jangan lupa, Israel walaupun perkara besar, walaupun mujizat sudah banyak dilakukan oleh Allah di tengah-tengah mereka, mereka tetap memberontak. Itu ciri seseorang bahwa mereka tidak percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa. Jika mereka tahu Tuhan Maha Kuasa, saudara tidak boleh ragu dan aku tidak ragu dan boleh sebuah bimbang dalam hidup ini. Seperti firman Tuhan yang kemarin minggu lalu, bahwa seseorang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Saudara mesti jalan terus, yakin saja. Jika saudara benar, jalan saja saudaraku. Tidak perlu takut dan ragu. Sebab Tuhan kita berkuasa. Jangan lupa saudaraku, seperti firman Tuhan hari Minggu mengatakan apa? Bahwa orang buta melihat. Semua penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Apa sakit penyakit kita? Apa masalah kita yang tidak bisa Tuhan kerjakan? Tuhan kita bisa mengerjakannya, saudaraku sekalian. Haleluya, saudaraku. Yang terakhir, yang paling menarik adalah yang 47, 1 Samuel 17 ayat 46 sampai 47 mengatakan demikian. Saya akan bacakan untuk kita. 1 Samuel 17 46 sampai 47 sebagai poin yang terakhir, nomor 4. Hari ini juga, apa katanya? Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung di udara. Dan kepada binatang-binatang. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhan pertempuran. Dan Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bayangkan apa yang dikatakan Goliat diulangi lagi dengan Daud. Goliat bilang, aku akan berikan mayatmu pada burung-burung. Daud bilang, mayatmu yang akan kuberikan kepada burung-burung. Betapa yakinnya Daud. Tidak pecah nyalinya waktu pun orang lihat besar. Tidak pernah kekuatannya mundur, tidak pernah dia khawatir, dia tidak takut. Walaupun yang dihadapinya lebih besar daripada badannya. Tetapi ketika Goliat ngomong seperti itu, dikembalikan lagi oleh Daud. Mayatmu lah, kepalamu akan dipenggal. Bayangkan, saudaraku, berani sekali Daud, keyakinannya kokoh betul. Katanya kepala Goliat akan kupenggal. Makanya oleh sebab itu, yang keempat adalah memiliki iman yang kokoh. Tidak ciut walaupun diintimidasi, tidak ciut melihat apa yang terjadi di sebelah kita, tidak ciut apa yang terjadi dengan sekitar kita, tidak ciut dengan apa yang terjadi dalam sebuah pelayanan kita, tidak pernah ciut. Tetapi kita mesti memiliki iman yang kokoh dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebab tidak ada perkara di muka bumi ini yang bisa melebihi dari kekuatan kita, kata Tuhan. Jadi jika kita Tuhan mengizinkan semua permasalahan diberikan keizinan kepada kita, berarti kata Tuhan, engkau mampu melakukannya. Memiliki iman yang kokoh lah saudaraku sekalian, jangan pernah luntur. Kalau dalam kitab Yosua dikatakannya, jangan mencair seperti es batu, tetaplah beku, tetaplah kuat, tetaplah percaya sampai hari ini. Walaupun belum dijawab saudaraku, tetap percaya. Walaupun belum berhasil, tetap percaya. Walaupun jawabannya belum dijawab teman Tuhan, tetap percaya. Bahwa waktu Tuhan, waktu yang terbaik untuk kita semua. Haleluya saudaraku sekalian. Saya ingin mengutip sebuah di penghujung perenungan doa malam ini saudaraku. Keyakinan Daud dalam mengalahkan Goliat yang besar. Saya kunci dengan ayat yang 1 Samuel 17 ayat 47. Dan supaya seluruh jemaat Siloam ini tahu. Sekali lagi saya bilang, kata jemaat ini saya tambah Siloam. Dan supaya segenap jemaat Siloam ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang. Jangan menggantungkan diri saudara kepada apa? Harta saudara. Dan bukan dengan lembing. Jangan bergantung pada kekuatan saudara. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan Dia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Maksudnya apa? Masalahnya diselesaikan. Saudaraku. Masalah yang terbesar bagi manusia. Sudah diselesaikan oleh Tuhan. Itu apa itu? Dosa. Masalah yang terbesar
sudah Tuhan selesaikan. Apalagi masalah di bawah yang lebih besar. Yang lebih rendah, pasti Tuhan selesaikan untuk kita saudaraku sekalian. Oleh sebab itu, poin yang pertama dikatakan, jangan lupa untuk memiliki keyakinan yang kuat dalam berdoa seperti Daud. Yang pertama, mengalami Tuhan, berpengalaman dengan Tuhan. Yang kedua, jangan mengandalkan manusia. Yang ketiga, percayalah Tuhan berkuasa. Yang keempat, saudaraku, tetaplah kokoh dalam iman keyakinan saudara dalam berbagai hal apapun yang saudara alami. Sebab tangan Tuhan itu terlampau besar. Sebab tangan Tuhan itu terlampau mulia. Sebab tangan Tuhan itu terlampau kokoh. Sedemikian saudaraku, dalam perundungan kita malam hari ini. Saya rindu saudara diberkati dan memberkati orang lain melalui keyakinan saudara terhadap doa keyakinan Daud. Dan saya berharap apa yang diimani oleh Daud, diimani juga oleh kita bersama. Haleluya. Diberkati saudaraku? Amin. Saya aja diberkati sekali saudaraku. Oleh sebab itu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak terima kasih. Kami begitu antusias, begitu semangat sekali mendengarkan bagaimana Daud memiliki keyakinan yang kokoh. Dia tidak gentar, dia tidak pernah ciut. Kalimatnya tidak pernah lebih rendah dari apa yang dikatakan Goliat. Apa yang dikatakan Goliat dikembalikan lagi oleh Daud dan mengatakan hal yang sama. Dengan ditambah bahwa dia mengandalkan Tuhan, memiliki iman yang kokoh terhadap keyakinannya terhadap engkau. Walaupun dia diintimidasi dengan kata-kata, diintimidasi dengan dihina, diintimidasi dengan fisik dan apapun yang dialaminya. Tetapi ketika Daud mendengar itu, dia tidak pernah ciut. Tetapi yakin imannya makin kokoh bersama dengan Tuhan. Bahkan ketika kami baca selanjutnya dalam teks ini Tuhan, Daud memenangkan pertempuran, memenggal kepala Goliat. Dan sejak saat itu orang Israel tahu bagaimana Tuhan menyertai Daud. Kami juga rindu Bapak sebagai umat Tuhan di tempat ini. Kami rindu orang lain tahu bagaimana Tuhan menyertai kami. Kami tidak gentar dalam setiap masalah yang kami alami. Setiap pergumulan yang sedang ada di depan kami. Kami takkan pernah mundur setapak pun. Tapi kami akan dapat maju bersama dengan Tuhan. Seraya kami terus bergantung dan berserah kepadamu. Sebab Tuhan kami maha kuasa dan perkasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Hamba menyerahkan bangsa Indonesia yang kami cintai. Berkat-Mu atas Indonesia luar biasa Bapa. Tuhan menyertai para pemimpin bangsa kami yang kami cintai. Belas kasihan-Mu atas mereka. Hikmat ripaya melimpah atas mereka. Bukan hanya pada pemimpin bangsa kami Tuhan, juga pada gereja-gereja di Nusantara. Bapa, Engkau yang campur tangan dalam berbagai pergumulan di bangsa kami. Untuk gereja-gereja dimanapun yang ada sedang dalam berbagai masalah. Bapa, kami percaya setiap para pemimpin gereja memiliki hikmat yang akan Kau berikan. Diberi kekuatan ketika mereka harus mengalami apapun juga. Tetapi selebihnya adalah kasih yang melimpah dari mulut dan perkataan mereka dan sikap mereka. Melebihi dari apa yang mereka impikan. Terima kasih Bapak, kami juga membawa secara khusus Bapak. Untuk setiap hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah Bapak yang sedang dalam berbagai pergumulan. Tolonglah sertai mereka. Sebab Engkau sendirilah yang memilih mereka Bapak. Bapak, kami membawa Siloam dalam tangan-Mu. Kami tahu Engkau mencintai Siloam. Berkatilah Siloam Bapak. Berkati para pemimpin gereja di tempat ini. Setiap pribadi lepas pribadi yang telah membiarkan dirinya menyerahkan hidupnya untuk memiliki kontribusi dalam penata layanan di gereja Baptis Indonesia Siloam. Berkat-Mu atas mereka Bapak. Bapak, kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Tetapi biarlah ketika kami bersama-sama, hanya kami rindu bahwa apa yang kami buat hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Terlampau besar yang Engkau buat bagi kami, sedikit yang kami buat. Oleh sebab itu biarlah dengan penata layanan kami berpikir untuk umat semakin mengasihi Tuhan, mencari kebenaran, hidupnya bertumbuh. Apa yang dikerjakannya Tuhan selalu buat berhasil. Kami membawa umat-umat Tuhan yang dalam berbagai masalah, pergumulan, kesakit, penyakit, apapun yang sedang alami Siloam Bapa. Engkau Tuhan yang melihat, Engkau Tuhan yang mendengar, Engkau Tuhan yang memperhatikan. Tak pernah jemu-jemu kami terus berseru kepadamu Tuhan siang dan malam. Dan meminta pertolongan daripada-Mu ya Tuhan Allah kami. Bapak, kalau di antara mereka sedang dalam kesulitan, Bapak tolong mereka. Kalau mereka sedang dalam sakit penyakit, Bapak Engkau sembuhkan mereka. Kalau mereka dalam kesesakan, dalam berbagai pergumulan, Bapak berikan kelegaan. Kalau mereka sedang mengalami intimidasi, takut, ya Bapak Engkau memberikan keamanan bagi mereka. Perlindungan-Mu nyata atas mereka Bapak. Terima kasih Bapak, hamba berdoa untuk gereja-Mu Tuhan yang sedang dalam masa pandemi ini, yang masih online. Kami berdoa untuk umat Tuhan tetap mencari Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan. Dan kami rindu Bapa, setiap orang yang di umat Tuhan di Siloam selalu Engkau jagai Bapa. Terima kasih Bapa.
Apa yang menjadi kebutuhan kami, Engkau Tuhan yang akan mencukupinya Bapa. Kami tidak mengandalkan seluruh kekuatan kami. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan sebagai penuntun, penyedia hidup kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bawa persekutuan demi persekutuan dalam nama-Mu ya Bapak. Biar Engkau sendiri yang mengembangkan, memberi hikmat bagi para pemimpin-pemimpin dalam berbagai hal yang diemban oleh Tuhan. Bapak terima kasih, belas kasihan-Mu atas kami melimpah. Terpuji Engkau Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari dan kami belajar dari seorang hamba, dari seorang raja, dan dia sama seperti kami manusia yang memiliki hati besar untuk mengagungkan nama-Mu. Haleluya. Akhirnya saudaraku sekalian, kita sampai dengan penghujung doa malam hari ini. Sebab itu seluruh sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus, mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan yang ada di tengah-tengah kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang telah menyediakan segala sesuatu bagi manusia. Berkat dari Tuhan Yesus, keselamatan, cinta kasih, dan berkat dari Roh Kudus, pertolongan, penghiburan, kekuatan, bahkan hikmat yang akan diberikan bagi setiap orang yang mengandalkan Dia. Terimalah berkat-berkat ini saudaraku, dan semua menjadi bagianmu sebagai warga kerajaan surga. Dan janganlah lupa saudaraku sekalian untuk menjadikan dirimu berkat di tengah-tengah kamu berada, dimanapun berada, baik di keluarga, di kantor, di sekolah, dimanapun Tuhan tempatkan. Dan jadilah berkat dalam hidupmu. Terpujilah Engkau Tuhan dan terimalah seluruh berkat-berkat ini saudaraku sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan saudara sekali lagi untuk Tuhan kita saudaraku. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.